podcast Kata Kita episode 1. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di podcast Kata Kita. Gimana keadaannya nih teman-teman Kata Kita? Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini teman-teman Kata Kita tetap bisa bertahan. Entah itu soal kesehatan, keuangan, pertahankan produktivitas, pertahankan berat badan yang mulai terancam karena lebih bersahabat dengan makanan, atau pertahankan perasaan. Bercanda. Kebetulan hari ini juga kita sedang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ini hari pertama ya teman-teman yang kuat ya, dan semangat untuk upgrade imannya. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadikan diri teman-teman menjadi diri yang lebih baik lagi. Amin. FYI, ini adalah episode perdana dari podcast Kata Kita. Jadi buat kamu nih yang lagi playing this podcast, aku ucapin terima kasih banyak banget. Dan selamat juga udah jadi yang terdepan untuk memberi kontribusi dan apresiasi untuk podcast Kata Kita ini. Sekarang kita kenalan dulu aja ya, karena tak kenal maka harus kenalan. Oke, let me introduce myself. Kenalin, aku Zen. Kalian bisa manggil aku Zen aja. Aku di sini sebagai host yang tugasnya gak jauh dari membuka dan menutup podcast ini. Jadi selama kalian mendengarkan podcast ini, kalian akan dipandu oleh aku gitu. Nanti juga bakal ada bintang tamu dong pastinya, yang bintang tamunya juga akan sharing gitu tentang hal yang mungkin bisa jadi mainstream, bisa jadi anti mainstream, gimana kamu berpandangan aja. Oke, kita gak usah lama-lama ya, kita langsung on the way semakin dekat dengan si podcastnya dan sang bintang tamu. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah Kak Yulia. Kak Yulia ini sekarang sedang menempuh pendidikan S1 semester 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, atau biasa disingkat UIN SDG di Bandung. Katanya sih Kak Yulia ini biasanya dipanggil Kak Adai sama teman-temannya. Jadi kita juga sekarang panggilnya Kak Adai aja ya. Nah, kebetulan podcast kali ini Kak Adai juga mau share tentang pengalamannya. Tadi kan ya aku udah bilang, pengalamannya tuh katanya sih dia jadi dapat hidayah untuk nggak pacaran. Nah, keren gak nih? Jarang ada kan orang yang kayak gini tuh. Makanya teman-teman Kata Kita, dengerin baik-baik ya. Kita simak baik-baik ya podcast kali ini. Kalau gitu kita sama-sama hitung dari 4, 3, 2, 1. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat mendengarkan podcast Kata Kita ya. Oh iya, BTW sebentar lagi kan puasa nih. Gimana persiapan kalian menyambut bulan puasa kali ini? Walaupun banyak yang berbeda sih ya, kayak kita gak bisa ngabuburit, terus aktivitas kita jadi terbatas gitu. Ya semoga aja pandemi ini segera berakhir ya. Oh iya, sebelumnya kenalin, nama aku Yuliani. Bagi sebagian orang sih manggil aku Adai. Nah, di sini aku mau sedikit cerita tentang kenapa aku memilih buat nggak pacaran gitu. Sebelumnya maaf ya kalau misalnya penyampaian aku agak belibet gitu. Nah, ada sebelumnya sih suka ada pikiran kayak gila ya, pengen banget gitu punya pacar gitu, ada yang merhatiin dan sebagainya. Kayaknya orang jomblo tuh ngenes banget gitu. Nah, dari sini aku mendapat dua hal yang membuat aku berpikiran bahwa kayaknya jomblo juga nggak apa-apa sih gitu. Kayaknya jadi jomblo juga fine aja gitu. Nah, hal yang pertama itu karena banyak teman-teman aku yang cerita ke aku, dan itu tuh ceritanya bukan cerita hal yang menyenangkan gitu.
kayak ceritanya tuh tentang sedih gitu, sakit hati dan sebagainya. Nah, dan gak jarang juga yang cerita ke aku itu sambil nangis gitu dan sebagainya. Dari situ aku udah mulai mikir kayak kayaknya Allah nggak ngasih aku apa ya, buat deket sama orang, buat pacaran itu karena Allah nggak mau aku ngerasain apa yang temen aku rasain gitu. Nah dari situ aku berpikiran bahwa oh kayaknya jomblo juga nggak apa-apa sih, fine fine aja gitu. Nah setelah itu faktor keduanya yang kedua itu karena setahu aku pacaran itu kan suatu maksiat ya, dan maksiatnya itu menimbulkan dosa. Nah setahu aku juga dosanya itu ngalir ke orang tua, ini setahu aku ya, garis bawah ini setahu aku nih. Nah dari situ aku mikir kayak aku dosa udah banyak nih, dosa setiap orang itu nggak bisa dihitung. Nah dengan dosa aku yang udah banyak dan aku harus nambahin dosa yang mana dosa itu akan ngalir ke orang tua aku gitu, ngapain juga aku nambahin dosa gitu, bukannya nambahin pahala, ini nambahin dosa gitu. Nah ya aku nggak mau aja gitu itu terjadi gitu, makanya aku berusaha mencegah buat aku nggak pacaran gitu ya. Kayak kepengen mah ada gitu, kayak pengen punya pacar mah ada, cuman ya selalu aku tahan gitu, karena setelah aku pikir-pikir kayak apa sih manfaatnya pacaran gitu. Kita harus ngurusin orang yang dia saudara kita juga bukan gitu, punya ikatan darah aja enggak gitu. Oke lah kalian bilang kalau ada rasa sayang dan sebagainya gitu, ya itu mah terserah pikiran kalian lah ya, cuman ini mah berdasarkan pikiran aku aja gitu. Nah makanya aku berani buat ngambil kayak ya udah sih gitu, ngapain pacaran gitu, udahlah jomblo aja gitu. Jodoh itu udah ada yang ngatur gitu, Allah akan ngasih skenario terbaiknya buat kita ketemu sama jodoh kita gitu, percaya aja sama itu gitu loh. Nah dari situ sih aku mulai mikir bahwa ya udah sih gitu, nggak usah pacaran, toh juga nggak akan rugi gitu. Mungkin dengan kita nggak pacaran banyak waktu yang bisa kita manfaatkan gitu, dan waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia, nggak harus mikirin aduh si doi udah makan atau belum ya dan sebagainya gitu. Pernah gak sih kalian mikir kayak kita mikirin doi ini udah makan atau belum, tapi di sisi lain ternyata ada yang kayak misal nih ya, ternyata orang tua gitu tuh belum makan tapi kita nggak tanyain gitu. Nah kan kita kadang nggak sampai berpikir ke situ gitu loh. Nah ya mungkin itu sih yang menjadi penyebab kenapa aku memilih buat nggak pacaran gitu ya. Ini mah berdasarkan berdasarkan apa yang aku rasain aja sih ya, gitu sih. Well, itu teman kata kita yang bisa di-share sama Kak Ade di podcast kali ini. Semoga teman kata kita cukup puas ya. Dan untuk kalian yang belum cukup puas, now we gotta move to Q&A. Pertanyaan pertama ada nih, Kak Ade yang nanya katanya, sebelumnya Kak Ade pernah gak sih sempat berpacaran? Pernah, tapi itu dulu banget, sebelum aku ketemu sama teman-teman yang nyeritain hal sedih mereka gitu. Oh, nyatanya Kak Ade juga punya pengalaman nih, teman kata kita. Oke, move to the next questions. Ini dari teman kata kita, namanya Kak Dania. Katanya, kalau Kak Ade pernah pacaran, dan saat sedang pacaran itu, lihat postingan kajian-kajian yang isinya itu tentunya melarang pacaran. Gimana nih perasaan Kak Ade? Apakah saat itu Kak Ade mikir dan takut untuk ya pacaran gitu, melanjutkan hubungannya, atau ya biasa aja gitu? Oke, sebelumnya makasih loh ya pertanyaannya. Jadi gini, pas pacaran itu kan emang udah lama banget ya, maksudnya gini, pas aku pacaran itu emang keadaannya aku
apa ya, dibilang bodo amat sih enggak, cuman kayak kalau misalnya ya nemu kajian kayak gitu tuh sebenarnya takut, cuman ya gimana sih, orang takut udah ngeliat udah video, misalnya video itu habis, ya udah gitu, nggak tahu itu, ya Allah otaknya lagi hilang kayaknya. makanya eh, makanya masih terus pacaran gitu, cuman emang nggak lama sih pacarannya, cuma sebentar doang. Nah cuman kalau misalnya buat sekarang, kayak kalau misalnya ngelihat ya kajian kayak gitu, malah makin mikir sih ya, makin mikir kayak apa ya, eh, makin introspeksi diri dan makin ngejaga diri buat nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Kalau buat sekarang, kalau misalnya yang lalu-lalu mah eh, ya apa ya bahasanya teh, lempeng-lempeng aja gini gitu sih. And move to the last questions. Oke, pertanyaan ketiga ini dari Kak Jannati. Katanya gimana nih pandangan Kak Adai sama orang yang udah tahu hukum dan larangan pacaran tapi tetap melakukan hal itu. Sama gimana nih, kan sekarang banyak orang-orang yang ngakunya nggak pacaran, ngakunya nggak berstatus gitu, tapi deket, tapi TTM, tapi saling jaga, saling nggak mau nyakitin gitu, saling nyatain perasaan. Gimana tuh? Dan gimana hukumnya sama orang yang kayak ngejalin hubungan yang mengatasnamakan Allah, kayak ngingetin kebaikan, ngingetin buat nginget Allah, ngingetin sholat, ngingetin saum, tapi mereka bukan muhrim dan nggak berstatus pacaran juga, ya kayak ta'aruf gitu ya, tapi nggak tahu juga sih gitu. Gimana tuh hukumnya, Kak Adai? Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir aja deh ya, biar aku nggak kelamaan ceritanya. Buat orang yang tahu pacaran itu haram, kata aku, menurut aku nih ya, menurut aku orang itu yang nggak habis pikir aja sih, udah tahu pacaran itu haram tapi masih aja dilakuin gitu. Uh, udah tahu bakal dosa tapi terus aja dilakuin gitu loh. Nah, buat orang yang apa ya namanya, apa sih, TTM apa sih, apa sih, yang deket itu loh ya, deket tapi nggak ada status itu, ya kalian harusnya minta kejelasan cuy. Maksudnya gini loh, kalau misalnya eh, gini ya, kalau misalnya cowok itu mau bertanggung jawab lahir dan batin dan segala gala-galanya, maka ya kata aku mah lebih baik disegerakan gitu loh, daripada kesananya dosa kan. Kalau misalnya emang laki-lakinya cuma main-main doang mah ya ngapain gitu. Lagian juga apa sih, kita apa ya, kita nggak ada keharusan harus selalu ada buat dia gitu, sementara status kita aja tuh nggak jelas gitu, nggak tahu siapanya gitu, pacar bukan gitu, bisa dibilang cuman temen tapi emang deket banget gitu ya. Nah kata aku mah kalau misalnya kayak gitu nih, ya mending minta apa ya, emang susah sih kalau misalnya cewek minta kejelasan itu. Jadi ya kata aku, kalau misalnya kata aku ya, aku pribadi nih ya, mending ya udah sih, buat kalian yang rela mending lepasin aja, soalnya gak ada keharusan buat kalian ngejaga dia dan dia ngejaga kalian gitu. Toh gak ada ikatan ini gitu loh kalau menurut aku ya. Ya mungkin itu aja sih jajannya yang bisa aku ceritain kali ini. Oh iya teman-teman, semua yang aku ceritain dan semua yang aku ungkapin di sini itu berdasarkan apa ya, pengalaman aku aja sih ya. Terserah kalian mau berpendapat apapun, tapi aku tegesin lagi nih, ini menurut pendapat aku dan menurut pengalaman aku. Nah buat teman-teman juga, kalau misalnya ya saling ngingetin aja sih ya, kalau misalnya ada yang hilaf tolong diingatkan gitu. Kayak misalnya sometimes aku hilaf gitu, ternyata aku pacaran, tolong ingetin gitu ya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat kali ini mah. Makasih udah mau dengerin podcast kata kita kali ini.
Buat yang jomblo semoga tetap jomblo sampai halal, sampai nemu jodohnya. Dan buat yang pacaran semoga segera dihalalkan aja ya. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Adai udah bersedia sharing dan jawabin semua pertanyaan dari teman kata kita di podcast kata kita kali ini. By the way, because this is the first podcast that we met, so sorry banget. Terus pasti banyak banget kesalahan di podcast kali ini. Karena ini perdana ya teman-teman, tolong wajarin. Dan kita juga tungguin banget ya kritik dan saran dari teman-teman untuk next episode, biar episode lebih kece, biar lebih bagus, biar lebih menarik. Dan jadi buat teman-teman yang mau kirim kritik dan saran, boleh banget nih kirim email ke kita. Nanti aku sertakan ya emailnya di description box, boleh dibaca nanti. Terus gimana nih teman-teman yang udah dengerin podcast yang dibawain sama Kak Adai? Apa teman-teman masih akan melanjutkan hubungan yang sedang dijalin, atau yang jomblo jadi alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur gitu. apa apa kalian memilih untuk seperti Kak Adai yang memutuskan untuk tidak pacaran gitu? Ya apapun lah ya keputusan kalian nanti, semoga itu adalah keputusan yang tepat dan keputusan yang paling bijak. Terakhir dari aku sebagai host, aku akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Terkait salah atau benar, kita tidak bisa benar-benar menilai. Di hal suatu yang dosa atau tidak pun, itu wallahu a'lam. Tapi sebagai insan, kita bisa ikhtiar dengan menuntut ilmu untuk paham mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang dosa dan mana yang tidak. Lalu pada akhirnya kita hanyalah kita sebagai manusia. Manusia hanyalah manusia. Kelemahannya menjadi sebab kita memilih dosa mana yang kita sukai, dan kita memilih dosa mana yang ingin kita lakukan. Semoga siapapun kamu dan siapapun aku, kita tetap bisa berusaha untuk meminimalisir melakukan suatu hal yang salah. Sekian dari saya, dan sekian dari podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.